Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di rumah terbaik di muka bumi ini, karena kita berada di rumah Allah. Rumah Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Nabi SAW bersabda, Inna buyutallahi fil ardi al-masajid. Sesungguhnya rumah-rumah Allah di muka bumi itu adalah masjid-masjid. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di rumah Allah ini kita insyaallah mendapatkan rizki-rizki ukhrawi yang berlimpah, berupa nilai pahala, rahmat Allah, ampunan Allah, bertambahnya iman kita, dan insyaallah bertambahnya ilmu kita. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama lagi mempelajari kitabullah Al-Quran, mempelajari makna dan kandungan Al-Quran. Yang ini merupakan kewajiban, bahkan fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari agamanya, agama Islam, terutama mempelajari Al-Quran. Maka apabila kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta dan semangat untuk mempelajari agama Islam, khususnya mempelajari Al-Quran, maka itu pertanda Allah cinta dan sayang kepada kita. Karena tidak semua hamba Allah memberikan taufik kepadanya untuk mencintai ilmu Islam, untuk mau hadir di majlis ilmu yang dibahas di dalamnya, terutama ayat-ayat Al-Quran. Hendaknya kita semua menyadari bahwa apabila kita sudah tidak ada rasa cinta terhadap ilmu Islam dan menghadiri majelisnya, maka kita telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu itu adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu Islam, khususnya mempelajari Al-Quran, itu adalah fardu bagi setiap muslim dan tentunya setiap muslimah juga. Maka apabila kita masih terus menuntut ilmu, setidaknya kita telah bisa menggugurkan satu kewajiban yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga insyaallah nanti di akhirat, di dalam pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengenai kewajiban dari Allah menuntut ilmu, insyaallah kita mendapatkan keselamatan karena kita sudah berusaha menunaikannya. Yang kedua, apabila di dalam hati kita sudah tidak peduli dengan Al-Quran, tidak peduli untuk mempelajari kandungannya, apalagi mengamalkan isinya, maka sungguh ini adalah suatu malapetaka yang besar yang menimpa seorang hamba Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Thaha, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira
Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, di antara tafsirnya yang dimaksud dengan peringatanku adalah Al-Quran. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, tidak ada kepedulian untuk mempelajarinya apalagi mengamalkannya, maka baginya ada kehidupan yang sempit, ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit. Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, kehidupan yang sempit adalah sempit dalam hidup di dunia, sempit di alam kuburnya, tidak dilapangkan di alam kuburnya. Nauzubillah min dzalik. Inilah yang saya maksud malapetaka. Dadanya sempit, kehidupannya sempit karena jauh dari bimbingan Al-Quran. Bukankah dunia ini gelap gulita, sedangkan Al-Quran pelita yang memancarkan cahaya. Maka ketika dia tidak peduli dengan Al-Quran, sama dengan dia berjalan di dunia ini dalam keadaan gelap gulita tanpa pelita cahaya. Sebagaimana kalau kita masuk dalam satu ruangan yang gelap, tidak ada sedikit pun cahaya yang masuk, tentu kita merasa pengap dan merasa sesak nafas kita. Ya. Bukankah di dunia ini penuh dengan ujian dan masalah? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi dan jalan keluar semuanya di dalam Al-Quran. Maka ketika seorang hamba berpaling menjauhi Al-Quran, ketika dia didatangi masalah, ketika dia dirundung masalah, maka dia mendapatkan kebingungan, tidak mendapatkan solusinya. Karena solusi yang ada dalam Al-Quran dia tidak mau membuka dan membacanya. Ini kehidupan yang sempit di dunia. Dan juga sempit di alam kuburnya. Allah tidak merahmatinya. Dan selanjutnya dalam ayat tersebut, di mahsyar ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami mengumpulkannya dalam keadaan buta, kedua matanya tidak bisa melihat. Hendaknya kita renungkan hal yang sangat dahsyat ini ketika kita masih ada kesempatan hidup di dunia dan kita belum memasuki arena akhirat dan belum menghadiri acara yang dahsyat, yaitu Allah mengumpulkan manusia di mahsyar untuk diadili. Bagaimana gerangan ketika seseorang dikumpulkan di mahsyar, yang kita sudah tahu dari Nabi SAW, bahkan dalam ayat Al-Quran juga disebutkan tentang dahsyatnya keadaan di padang mahsyar, kemudian diperparah dia dalam keadaan buta kedua matanya. Sehingga dia kemudian mengatakan kepada Allah, wahai Rabbku, kenapa aku dikumpulkan dalam keadaan kedua mataku buta? Padahal ketika di dunia kedua mataku bisa melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, demikian itulah dulu ketika di dunia, tatkala ayat-ayat kami datang kepada kamu, yaitu Al-Quran, sudah hadir di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kaum muslimin, sudah ada di tangan kaum muslimin, sudah ada di rumah-rumah mereka, sudah ada di masjid-masjid mereka. Bahkan kajian-kajian tafsir Al-Quran banyak ada di mana-mana, tapi dia tidak peduli. Itulah yang dimaksud oleh Allah. Dulu ketika datang ayat-ayat kami kepada kamu, kamu abai, kamu masa bodoh, kamu melupakannya. Maka demikianlah pada hari ini, kamu dilupakan, kamu diterlantarkan. Maka inilah bagian dari usaha kita supaya tidak kita mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia dan di alam kubur kita, dan juga supaya di mahsyar nanti kita tidak dikumpulkan dalam keadaan mata kita buta. Maka sekali lagi kita berusaha sesuai kemampuan kita bersama-sama
kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mempelajari makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran, dan setelah kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan yang terkandung pada ayat-ayat Al-Quran itu, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Masih membahas surah Ali Imran, ayat yang ke-124. Dan mungkin sedikit saya mengulas tentang ayat sebelumnya, karena ayat 124 itu masih satu tema atau satu rangkaian dengan ayat sebelumnya dari sisi temanya. Di mana pada ayat 123 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmatnya yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ya, yaitu Allah menolong mereka dalam perang Badar. Ya, perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Sedangkan waktu itu Nabi dan para sahabat dalam keadaan lemah. Jumlahnya masih sedikit, perlengkapan peralatan perangnya juga masih sederhana dan sedikit dibandingkan dengan musuh mereka. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, memberikan kemenangan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Ya, di antara bentuk pertolongannya Allah mendatangkan, menurunkan pasukan khusus, pasukan perang dari langit, yaitu dari kalangan para malaikat. Ya, seperti yang Allah sebutkan di surah Al-Anfal, "Id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin." Allah mengirim 1000 pasukan dari langit, pasukan malaikat. Sehingga tentu musuh tidak bisa untuk mengalahkan pasukan gabungan, pasukan bumi dan pasukan langit. Pasukan bumi adalah Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, pasukan langit 1000 malaikat. Hingga disebutkan dalam sirah nabawiyah atau sejarah perjuangan Nabi SAW, dalam perang Badar itu kaum muslimin dapat membunuh sekitar 70 orang dari kalangan musyrikin dan menawan 70 dari mereka. Maka di akhir ayat Allah mengatakan fattaqullaha la'allakum tashkurun, maka bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian itu dapat bersyukur. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya, ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittaqulu lil mu'minina." Ingatlah tatkala engkau Muhammad SAW berkata kepada orang-orang yang beriman, kepada pasukan kaum muslimin, "Ala yakfiyakum." Ya. Apakah tidak cukup bagi kalian? Ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafi minal malaikati munzalin. Ya, Allah menolong kalian dengan mengirimkan 3000 malaikat yang diturunkan, maksudnya diturunkan dari langit. Ini kalau kita lihat dalam penjelasan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, ada terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ahli tafsir mengenai ayat 124 ini berkaitan dengan perang Badar ataukah berkaitan dengan perang Uhud. Nah, menjadi dua pendapat. Pertama diantaranya diwakili oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan ayat 124 di surah Al-Imran ini berkaitan dengan perang Badar. Berkaitan dengan perang Badar.
Pendapat yang kedua, diantaranya pendapat Ikrimah rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan perang Uhud. Wallahu a'lam bishawab, saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Pendapat yang dikemukakan diantaranya oleh Imam Ikrimah rahimahullah ta'ala, bahwa ayat ini berkaitan dengan perang Uhud. Ya. Di mana ketika itu Nabi SAW mengatakan kepada pasukan beliau dari kalangan para sahabat, di mana beliau ingin meneguhkan pendirian dan semangat mereka, dan juga menyampaikan berita gembira kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah membiarkan kaum muslimin yang sedang berjuang berperang melawan musuh mereka. Ya, Allah mendukung mereka, Allah menolong mereka. Apalagi memang yang mereka bela dan mereka perjuangkan adalah agama Allah. Ya. Dengan suatu pertanyaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya ini pertanyaan tidak perlu dijawab gitu, oleh para sahabat. Tapi ini bentuk pertanyaan yang sifatnya untuk meneguhkan. Tidakkah kalian cukup, ya? Tidak merasa cukup, ya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menolong kalian dengan mengirim 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit. Ini. Nah, tetapi agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan mengirim 3.000 malaikat, bahkan nanti ditambah lagi di ayat selanjutnya dengan 5.000 malaikat, jadi menjadi 5.000 malaikat, itu ada syarat-syarat yang wajib mereka penuhi. Ya, ada perkara-perkara yang harus mereka laksanakan. Sehingga dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya menolong dengan mengirim 3.000 malaikat, kemudian ditambah lagi sampai 5.000 malaikat. Nah, pastilah kalau satu pasukan itu di situ ada malaikat, ya tidak mungkin dikalahkan. Apalagi sampai jumlahnya ribuan seperti itu. Ya. Andaikan saja musuhnya mungkin ratusan ribu, kaum muslimin di mana di tengah-tengah mereka ada malaikat dalam hitungan jauh lebih sedikit daripada musuh mereka, itu pun tidak mungkin bisa dikalahkan kaum muslimin. Karena di situ ada malaikat. Malaikat tidak bisa dibunuh oleh manusia. Justru malaikat yang bisa membunuh manusia. Bukankah di kalangan malaikat ada malaikat yang khusus tugasnya membunuh? Di antaranya siapa? Malakul maut. Disebut malakul maut, malaikat kematian, karena memang tugasnya apa? Mencabut nyawa makhluk Allah yang memiliki nyawa. Yang kedua, malaikat Israfil. Nah, itu justru tugasnya lebih hebat lagi. Menghancur leburkan atas izin Allah alam semesta seisinya dengan sebab dia meniup sangkakala yang sudah diletakkan di mulutnya. Jadi bagaimana mungkin malaikat bisa dikalahkan? Mustahil. Nah, maka sekali lagi, dan ini saya berulang-ulang menyampaikan, bagian dari ilmu dalam jihad, bagian ilmu dari berperang, ya, untuk kaum mukminin di dalam menghadapi musuh mereka, maka ada janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan berita gembira bagi kaum mukminin bahwa Allah mempersiapkan pasukan perang yang khusus dari langit, yaitu para malaikatnya. Tapi wajib kaum mukminin memenuhi syarat-syaratnya. Ya, di samping mereka adalah ahli tauhid, muwahhidun, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab pertama dan utama agar Allah Subhanahu wa taala ridha dan menolong mereka. Kemudian juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika mereka sedang menjalankan jihadnya di jalan Allah. Apa itu takwa? Hati yang ikhlas. Dan kemudian menyesuaikan perilaku mereka, perkataan mereka dengan aturan Allah. Jangan sampai mereka bermaksiat kepada Allah.
Lalu kemudian yang ketiga ditambah lagi secara khusus adalah apa? Sabar. Itulah yang menjadi sebab nanti Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dalam kancah peperangan dengan pertolongan yang ajaib. Ya. Ya, di antaranya tahap pertama apa? Allah menjanjikan akan mengirim 3.000 malaikat dari langit. Nah, ini dalam perang Uhud, andaikan para sahabat mereka patuh kepada pesan Nabi SAW. Ya. Mereka betul-betul memperhatikan wasiat Nabi SAW, terutama kepada pasukan para pemanah yang sudah Nabi tempatkan di satu bukit yang dekat dengan Uhud, dan itu sebelum terjadi peperangan. Bahwa mereka harus tetap pada posisinya dan menjalankan tugasnya, yaitu membidik musuh dengan panah-panah mereka. Ya. Jangan turun kecuali setelah Nabi SAW yang memerintahkan. Menunggu komando dari Nabi SAW. Baik kita menang ataupun kalah. Baik kalian melihat bahwa kami ini mungkin sedang disambar oleh burung-burung sekalipun, kalian tetap di posisi itu. Nah, rupanya pesan Nabi tidak diindahkan oleh mereka. Ya, ketika pasukan musyrikin mulai terpukul dan mereka lari tunggang langgang meninggalkan kendaraan mereka, meninggalkan harta mereka, lalu sebagian dari pasukan pemanah ini berteriak bahwa musuh sudah kalah, bahwa gonimah sudah bisa diambil. Akhirnya mereka turun semburat ke bawah, meninggalkan posisi mereka, lupa dengan pesan Nabi SAW. Ini diantara sebab kekalahan. Pertama, sebab secara zahir, bahwa pasukan musyrikin akhirnya melihat ini adalah kelemahan, sehingga mereka kemudian berputar arah dengan pasukan kuda mereka yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang ketika itu masih musyrik, dengan Ikrimah bin Abi Jahal menghantam dari belakang pasukan muslimin, kocar kacir pasukan muslimin. Ini yang pertama secara zahir. Yang kedua, karena mereka tidak mengindahkan pesan dari Nabi SAW. Ini pesannya bukan sekedar komandan biasa. Ini pesan Nabi, Rasul. Yang mana semboyannya seorang mukmin hendaknya mereka sami'na wa ata'na kepada ucapan dan pesan Nabi SAW. Mereka tidak indahkan, mereka tidak disiplin. Akhirnya mereka tidak ada sebab untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim 3.000 sampai 5.000 malaikat. Bahkan disebutkan dalam penjelasan ahli tafsir, tidak satu pun malaikat Allah kirim untuk membantu muslimin dalam perang Uhud. Tidak satu pun. Pada Allah menjanjikan sampai 2 tahapan, 3.000 lalu ditambah lagi menjadi 5.000. Maka banyak para ulama, terutama para ulama ahli sejarah, mengambil pelajaran dari peristiwa perang Uhud itu. Dijadikan sebagai ibrah, dijadikan sebagai pelajaran untuk kaum muslimin generasi berikutnya, termasuk kita ini. Ya, sebab terjadinya malapetaka, sebab terjadinya kekalahan, dikarenakan tidak mengindahkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka sesuai dengan firman Allah Ta'ala di ayat yang lain, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ya. أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya merasa khawatir dan takut orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah SAW, bahwa akan menimpa mereka fitnah atau siksaan yang pedih. Jadi hendaknya kita perhatikan pelajaran bagi kita semua. Karena sebab keselamatan dalam hidup kita di dunia hingga di akhirat adalah ketika kita berada di atas sunnah Nabi SAW, di atas syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka ada satu ungkapan yang cukup indah yang disampaikan oleh
Sebagian ulama ahli sunnah mereka mengatakan as-sunnatu kasafinati Nuh, faman raqibaha faqad naja, wa man lam yarkabha ya ghariqa. As-sunnah maksudnya agama Islam ini, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan sebuah bahtera, sebuah kapal yang berlayar di atas lautan. Siapa saja yang menaikinya, ya, bagaikan kapal Nabi Nuh maksudnya, bagaikan kapal Nabi Nuh yang berlayar di atas banjir bah. Ya. Maka siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Dan siapa yang tidak ikut serta dalam perahu Nabi Nuh, maka dia akan tenggelam. Ya kan, sejarah banjir bah yang terjadi pada masa Nabi Nuh sebagai azab Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Nabi Nuh, ya. Itu kan menutupi seluruh permukaan bumi itu, banjir besarnya. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dengan orang-orang beriman sudah mempersiapkan membuat perahu. Sehingga ketika terjadi azab Allah berupa air bah yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi, maka tentunya yang selamat dari air bah ini ya siapa yang ada di perahu Nabi Nuh ketika itu. Ya, yang selamat. Kalau yang tidak menaiki perahu Nabi Nuh ya dipastikan tenggelam dalam banjir bah itu. Sampai disebutkan dalam Al-Qur'an, Nabi Nuh pun memanggil putranya yang kafir supaya putranya menaiki perahu Nabi Nuh ini. Tapi putranya mengatakan, saya akan menaiki gunung yang tinggi itu. Dia pun naik ke puncak gunung yang tinggi, ternyata air semakin naik hingga sampai ke puncak gunung dan menenggelamkan putranya Nabi Nuh. Jadi siapa yang tidak menaiki bahtera Nabi Nuh, sekalipun putra beliau sendiri, maka dia tenggelam. Nah, itulah gambaran dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita berusaha ikhtiar agar mendapatkan keselamatan dalam hidup di dunia hingga di akhirat. Pastikan dalam hidup di dunia ini kita berada di atas as-sunnah karena dia bagaikan bahtera Nabi Nuh. Kembali kepada pembahasan ayat yang tadi, ayat 124 ya, itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan lagi ayat yang setelahnya, ayat 125. Bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hada. Ia cukup ya, jika kalian bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kalian dengan tiba-tiba. Gitu. Ini keadaan kaum muslimin yang sedang berada di kancah peperangan melawan kaum musyrikin, kaum kafirin, musuh-musuh mereka. Pertama, mereka itu bersabar. Intasbiru, mereka bersabar. Sabar karena Allah ya. Sabar yang dimaksud adalah sabar karena Allah. Karena bisa jadi orang sabar itu karena memang wataknya penyabar, tapi bukan karena Allah. Nah, ini beda. Ya, oleh karenanya kita pun dalam bersabar ya, sabar dalam menghadapi ujian hidup. Jangan cuma sabar karena memang kita punya watak penyabar. Tapi hendaknya kita tambahi bahwa sabar kita ini menjalankan perintah Allah dan karena Allah itu. Kalau sabar-sabar yang memang muncul dari watak kita, yang memang kita penyabar, ya kita nggak dapat pahala dari Allah. Dan kita tidak beribadah kepada Allah dengan sabar. Sabar itu ibadah pada Allah. Kalau karena Allah, karena menjalankan perintah Allah untuk sabar. Gitu. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan orang yang sabar bukan karena Allah, tapi karena memang wataknya dia penyabar. Kata para ulama, sabarnya kal bahaim, seperti binatang ternak. Binatang ternak kan sabar tuh. Sama yang punya coba digiring kemana ya nurut, gitu. Sabar. Walaupun badannya lebih gede daripada pemilik binatang ternak itu. Ya, digiring ke tanah lapang untuk merumput ya nurut.
Sore hari digiring lagi ke kandangnya, ya nurut. Ya nanti mungkin pas Idul Adha digiring ke tempat penyembelihan, ya nurut juga. Lah itu namanya sabar kal bahaim. Nah kita orang mukmin sabar itu berdasarkan ilmu, sabarnya dalam perkara yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, dan kita niatkan karena Allah, menjalankan perintah Allah, karena sabar itu hukumnya wajib. Ya. Nah, itu. Jadi bukan sabar-sabar hanya karena mengikuti wataknya saja, ini sabar karena Allah Ta'ala. Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, watattaqu, kalian bertakwa. Baik secara lahir, secara batin maupun lahir kalian. Ya, hati kalian, niat kalian, keikhlasan kalian, ucapan kalian, tindak tanduk kalian, perilaku kalian sesuai dengan koridor ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jihad dalam Islam itu indah, penuh dengan rahmat, penuh dengan nilai kasih sayang. Itu ada babnya tersendiri ya, yang kita bahas dalam bab fikih Kitabul Jihad itu ada. Ada aturan-aturan ya yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berjihad. Ada perintah-perintah, ada larangan-larangan. Terkhusus berkaitan dengan masalah jihad itu. Ya, tidak boleh membunuh wanita. Kecuali kalau wanita ini menjadi tentara mereka memerangi kita, memerangi kaum muslimin. Tidaklah membunuh anak-anak. Tidak boleh membunuh para rahib pendeta yang sedang berada di tempat ibadah mereka. Tidak boleh membunuh orang-orang tua yang sudah tua renta. Tidak boleh membunuh orang-orang yang buta ataupun cacat. Ini aturan dalam Islam. Bandingkan dengan orang-orang kafir, kalau mereka berperang, naudzubillah min dzalik, kejam sekali mereka, sadis. Bahkan kita mengatakan tidak punya rasa kemanusiaan sama sekali. Tidak punya hati nurani. Lihat dalam bentangan sejarah bagaimana orang-orang kafir mereka berperang. Dan sebaliknya bagaimana kaum muslimin, kaum mukminin, khususnya ahlus sunnah dalam berperang. Cukup melegenda bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan Baitul Maqdis. Sampai akhlaknya yang luhur, kebaikannya ini diabadikan oleh orang-orang Eropa sampai hari ini. Itu Islam. Nah inilah yang dimaksud dengan watattaqu, kalian bertakwa. Dan ini menjadi sebab kemenangan kaum muslimin ketika mereka berperang melawan musuh-musuh mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, wayatukum min faurihim hada. Musuh mereka datang menyerang kalian dengan tiba-tiba. Nah, ini kan saat yang sangat genting sekali. Diserang, digeruduk bareng-bareng itu oleh pasukan musyrikin kafirin, ya, menyerang kaum muslimin. Nah, itu. Maka kalau dalam keadaan seperti ini, Allah berjanji, yumdidkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Ya. Niscaya Allah menolong kalian dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tanda itu adalah para malaikatnya memiliki tanda. Di antaranya adalah mereka memakai pakaian serba putih. Ya, pakaian serba putih. Kemudian yang kedua, kuda-kuda mereka, kendaraan mereka ada tanda di ekornya berupa bulu yang berwarna putih. Nah, itu. Di antaranya itu. Itu yang dimaksud dengan musawwimin, ya, diberi tanda mereka, memiliki tanda. Nah, jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan berupa mengirim pasukan dari langit para malaikat. Jika pasukan muslimin memenuhi syarat-syarat tadi, ya, mereka ahli tauhid, mereka bersabar, mereka bertakwa, dan di saat yang sangat-sangat terdesak genting karena pasukan musuh serempak menyerang mereka, Allah turunkan berapa? 5.000 malaikat. Pasti menang, sudah dijamin menang.
5.000 apalagi ini malaikat. Sebanyak apapun musuh mereka, secanggih apapun persenjataan yang mereka miliki, ya mustahil bisa mengalahkan pasukan yang di dalamnya ada 5.000 malaikat. Karena malaikat ini adalah makhluk-makhluk Allah yang sangat kuat dan perkasa. Iya, bagaimana kecepatan mereka di dalam berpindah-pindah itu luar biasa. Ya, yang disebutkan di surah Al-Ma'arij itu, ta'arujul malaikatu warruhu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ta'arujul malaikatu warruhu, naiklah para malaikat menuju langit, dan juga ar-ruh, maksudnya malaikat Jibril, fi yaumin, dalam satu hari. Yang mana apa? Satu hari itu kana miqdaruhu khamsina alfasana, yang mana seukuran dengan khamsina alfasana, 50.000 tahun. Jadi ibaratnya kalau kita naik kendaraan butuh waktu 50.000 tahun, malaikat cuma butuh satu hari. Berapa kecepatannya, Mas? Gak bisa kita ngitung. Andaikan kita tahu sekarang ini ada pesawat yang canggih, ya namanya mungkin pesawat hipersonik lah, atau pesawat siluman, atau mungkin pesawat dedemit lah, atau namanya, yang katanya kecepatannya itu melampaui dari kecepatan suaranya, ya berapa kilometer per jam. Itu tidak ada apa-apanya dengan kecepatan malaikat. Kecepatan malaikat. Kita membutuhkan waktu 50.000 tahun untuk mencapai target kecepatan itu. Waktunya. Malaikat cuma yaum, satu hari saja. Coba. Itu gambaran dari bagaimana kekuatan yang Allah berikan kepada para malaikat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya, ketika ya, mengatur alam semesta ini juga menugaskan sebagian malaikatnya. Ada malaikat yang menggiring angin, ada malaikat yang menggiring air, ada malaikat yang menggoncang bumi dan sebagainya dan sebagainya. Ini kekuatan yang dahsyat luar biasa. Ya, junudullah, tentara-tentara Allah. Ya. Jadi mustahil kalau bisa dikalahkan. Nah, ini hendaknya jangan dilupakan bagian dari kekuatan kaum muslimin, kaum mukminin, ya. Sebab mereka tidaklah bersendirian, tetapi juga mereka bersama Allah Subhanahu wa taala dan bersama seluruh para malaikatnya. Di mana kita tahu berdasarkan dalil bahwa jumlah malaikat jauh lebih besar, lebih banyak lagi daripada seluruh manusia dan jin sekalipun. Jumlah malaikat lebih banyak lagi. Jadi yang kita tahu berdasarkan dalil, makhluk hidup yang Allah ciptakan yang paling banyak itu para malaikat. Iya. Akan tetapi kita tidak bisa melihat mereka kan, karena mereka makhluk gaib. Nah, tapi kita wajib mengimaninya, karena orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka mengimani hal-hal yang gaib. Di antaranya apa? Al-malaika, para malaikat. Dan harus kita kokohkan keimanan kita tentang malaikat ini, karena merupakan bagian dari rukun iman yang 6, yang mungkin kadang terlupakan kita, kurang serius mempelajarinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah terluncur satu ucapan dari mulut kita melainkan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ada disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa ketika kaum muslimin, kaum mukminin mereka berada di rumah Allah, di masjid, dan mereka sedang tadarus mempelajari Al-Qur'an, maka para malaikat berhimpun di atas mereka dan mendoakan supaya Allah mencurahkan rahmat, ketenangan dan kebaikan bagi anggota majelis tersebut. Insya Allah kita sekarang ini malaikat ada di atas kita. Coba lihat ke atas. Ya, tidak kelihatan memang. Yang di atas mungkin ada akhwat.
Ya. Tapi kita lihat dengan mata hati kita, artinya dengan basiroh, dengan ilmu. Karena itu janji dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah berkumpul satu kaum dari salah satu dari rumah-rumah Allah, di salah satu dari rumah-rumah Allah yang mereka yatadarasuna kitab Allah, mereka mempelajari, mengkaji kitabullah, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari tafsir Al-Qur'an. Melainkan berhimpunlah para malaikat di atas mereka itu. Yang disebut malaikat sayyahun itu, malaikat yang biasa berpetualang, berkelana, mencari majlis-majlis zikir, terutama majlis itu di masjid, dan yang mereka pelajari adalah Al-Quran. Kadang kita lupa lagi hal seperti itu. Maka membuat kita kurang semangat berangkat ngaji di masjid, apalagi mengkaji tafsir Quran, kurang semangat. Saya kan cukup lewat HP saja, internet, ada siaran live. Beda? Ini kan, ini sebab ini. Ini kan akhirnya live lah. Di Facebook mas ya, Facebook. Ya bagus, tapi lebih utama hadir live langsung di sini. Ya ini di Masjid Imam Syafi'i ini. Hadir langsung di sini. Karena kalau ngikuti secara online saja, ya itu malaikat sayyahun tadi tidak ada di atas mereka, enggak ada. Karena mereka berada di rumah-rumah mereka, bukan di rumah Allah. Dan tidak seperti kita hadir di masjid seperti ini. Banyak gangguan kalau di rumah itu kita ngaji online, betul nggak? Baru kita buka, habis gitu, kilo si Ade itu tolong diantar ke toilet tuh, nah, diganggu lagi. Istrinya panggil-panggil begitu. Iya dah. Apalagi misalnya, tolong belikan ini loh ke warung sana loh. Nah, belum lagi anaknya juga ribut lah gitu mungkin. Beda dengan khusus di majelis ilmu langsung di masjid seperti ini. Jadi jauh berbeda itu perbandingannya, keutamaan hadir langsung di majelis ilmu dengan tidak langsung mengikuti siaran online gitu. Ya hadir seperti ini di masjid apalagi. Ya, tidakkah kita merasa senang dan tertarik dan tergiur bahwa kita hadir di satu majlis di mana di atas kita para malaikat berhimpun dan mendoakan kebaikan untuk kita? Coba, masa enggak tertarik gitu? Iya. Maka sejauh mana keimanan kita kepada hal yang gaib itu? Di antaranya kepada keberadaan para malaikat Allah. Jadi kita belajar untuk akrab ya dengan para malaikat. Bahkan dalam diri kita itu kata Nabi SAW ada 2 korin, gitu. 2 korin, 1 dari malaikat, 1 dari jin. 2 korin dalam diri kita sendiri. Ya. Yang apabila kita mau berucap, mau bertindak, ini 2 korin ini bersaing. Antara yang mengajak kepada kebaikan dan menggagalkannya atau mengajak kepada keburukan. Jadi pada diri kita aja sudah ada malaikat 1, namanya malaikat korin. Gitu. Ya, coba kita belajar untuk lebih akrab dengan para malaikat. Itu mereka makhluk-makhluk yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berpihak kepada hamba-hamba Allah yang mukmin, apalagi yang soleh-soleha. Untuk perhatikan keutamaan orang yang istiqomah, ya kan? Dalam surah Fussilat itu kan, Innal ladzina qalu rabbunallahi tsumma istaqamu tatanazzala alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu
wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Nahnu itu siapa maksudnya? Para malaikat, malaikat rahmat. Orang-orang yang istiqomah, para malaikat rahmat membackingi mereka. Ketika orang yang istiqomah ini menjelang kematiannya, ketika menghadapi sakaratul maut, itu adalah keadaan yang paling menegangkan dan sangat-sangat goncang hati seorang hamba yang mau meninggal dunia ini. Maka hamba yang istiqomah, dia diteguhkan hatinya oleh malaikat rahmat yang mendampinginya. Yang manusia aja belum tentu mendampinginya untuk mentalkinnya, belum tentu. Karena mungkin orang yang meninggal itu dalam keadaan pingsan atau koma atau mati suri, atau memang tidak ada manusia di sekitarnya. Atau ada manusia di sekitarnya tapi tidak paham untuk mentalkinnya. Tapi ini malaikat rahmat mendampinginya. Lalu membisikkan ke dalam hatinya, alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalian jangan takut, kalian jangan bersedih hati, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Maka orang yang mukmin yang soleh menjelang kematiannya itu dia bergembira, karena dia sebentar lagi akan terhantarkan kepada surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga apa? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami ini menjadi pendukung kalian, pembela kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di saat mungkin dalam keadaan darurat, dalam keadaan dia terancam nyawanya, Allah perintahkan malaikat rahmat itu untuk menolongnya secara ajaib. Ini bagi orang yang istiqomah. Ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan menyertai mereka. Jadi sekali lagi coba akrabkan diri kita dengan malaikat. Artinya apa? Dengan mempelajari berdasarkan dalil yang sahih tentang malaikat-malaikat ini. Dan lakukanlah hal-hal yang menyebabkan malaikat dekat dengan kita. Contoh, di rumah kita diupayakan steril dari anjing, dari patung-patung, gambar-gambar makhluk bernyawa. Karena apa? Kalau di rumah seseorang itu ada semacam itu tadi, malaikat rahmat gak jadi masuk, gak jadi turun. Singkirkan itu. Ya kadang anak-anak kita lah, mungkin ya namanya anak-anak ya, nempelkan stiker gambar apa, ya makhluk bernyawa, ya namanya anak-anak. Ya kita yang sudah paham, sudah dewasa, ya hilangkan itu. Ini contoh sebab supaya kita semakin didekati oleh para malaikat ini, gitu. Rajin baca Quran, ya. Siapa yang mahir dalam baca Quran, bersama para malaikat. Ma'a kiramil bararah, ma'a safarotil kiramil bararah, bersama sekelompok malaikat yang mulia, yang baca Quran dan dia sudah mahir baca Qurannya. Semakin dia sering membaca Quran, semakin didekati oleh para malaikat. Makanya kalau seseorang itu kan berjihad di jalan Allah, dia kenapa akrab dengan Quran, baca Quran dia atau membaca dari hafalannya? Di antaranya itu sebab malaikat mendatangi dia, mendampingi dia, menjadi backing dia. Gitu. Makanya jin-jin yang jahat lari ketakutan, tidak bisa mendekat dan mengganggu dia. Karena dia didampingi siapa? Malaikat. Ini enggak perlulah kita itu diisi ilmu-ilmu kanuragan macam-macam. Kok kayak kita ini galon aja isi ulang. Itu pasti diisinya kan korinnya siapa? Jin itu, khodam, jin. Iya kan? Ya, mohon maaf ya. Ini kan saya dengar beritanya di Mojokerto ini kan banyak muncul perkumpulan persilatan lah. Komunitas-komunitas silat-silat ya.
Kalau silat itu hanya gerakan fisik saja, jurus-jurus ya. Lalu juga digunakan dalam hal-hal yang baik, ya, bukan pakai tawuran. Ya baik-baik saja kan olahraga dan bermanfaat. Gitu. Tapi kalau ilmu silat tapi dicampur dengan apa? Diisi. Gitu. Kalau sudah sabuknya tinggi, nanti ada ritual-ritual untuk pengisian supaya lebih sakti, mandraguna. Isok hilang, gak isok balik. Nggak repot nih. Isok hilang, gak isok balik, repot. Nah ini di Mojokerto saya tahu beritanya, ini banyak seperti ini. Lah ini kan kewajiban para ustadz, para mubalik, para dai untuk memberikan nasihat. Karena rata-rata mereka kaum muslimin. Mereka generasi muda kita kaum muslimin, gitu loh. Saya pernah dicurhati teman saya polisi, wah iya kita ini repot ya menghadapi ini. Apalagi kemarin pas tahun baru itu banyak yang tawuran dari perkumpulan silat itu. Gitu. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, sesama kaum muslimin haram darahnya, jangan sampai dilukai apalagi dibunuh. Naudzubillah min dzalik. Karena ya hanya itu aja, semangat-semangat perkumpulan aja. Jadi kita nasihati, kewajiban kita. Siapa lagi kalau bukan sesama kita kaum muslimin? Ya. Apalagi sampai kemudian terjun dalam ilmu-ilmu hitam, yaitu pengisian jin khodam itu. Dan saya juga tahu itu, karena saya juga dulu pernah ikut perguruan-perguruan seperti itulah, tahu. Maka dengan sebab itulah saya keluar dari perguruan itu. Gitu. Nah ini kan di dunia pengen kebal gitu, nggak mempan kena senjata tajam, tapi di akhirat malah diceburkan ke neraka jahanam selama-lamanya karena jatuh dalam kesyirikan, syirik akbar, syirik besar. Buat apa artinya seperti itu? Ya, kalau kita ingin dapat backingan yang benar, para malaikat itu dengan kita melakukan sebab-sebab yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kalau kita istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, Allah berjanji mengirim malaikat rahmat mendampingi mereka. Bahkan sampai ketika menjelang ajalnya. Gitu. Ya, nah ini mungkin ya saya menambahkan sedikit keterangan lah ya, berkaitan dengan masalah malaikat karena kita membahas tafsir dari 2 ayat tadi ini ada kaitannya dengan malaikat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mengirim pasukan khusus, pasukan perang dari langit berupa para malaikat. Saya kira mungkin ini saja yang dapat kita bahas, ya, yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, mungkin saya tidak membuka sesi tanya jawab lah, ya. Langsung aja kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.